Kalau gue nggak pernah kerja di New York, gue nggak mungkin tahu hal-hal ini. Gak ada tuh culture harus datang jam 9, pulang jam 6. Di sini lebih prioritas result kerja. Belakangan cerita indah pekerja migran Indonesia (PMI) ramai menjadi sorotan. Cerita-cerita sukses di negeri orang terdengar bagai lagu penghibur di tengah sempitnya lapangan kerja di dalam negeri. Tak sedikit yang kemudian tergoda rayuan untuk ikut menyeberang negeri berharap kehidupan yang lebih baik. Kini total 5,4 juta pekerja migran Indonesia tersebar di lebih dari 100 negara. Kalau mengingat dengan gaji yang ditawarkan di rata-rata perusahaan di Indonesia ataupun di tempat di Indonesia, lalu dibandingkan dengan ketika kita membandingkannya dengan di luar negeri, lalu selain itu juga kita perlu juga perbandingan seperti kondisi ekonomi saat ini dan juga lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia dibandingkan dengan banyaknya job seeker di Indonesia yang tidak seimbang. Menurut saya sangat wajar jika banyak anak muda Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Secara pribadi ya, saya cukup tertarik untuk bisa bekerja di luar negeri karena ada beberapa alasan menurut saya. Yang pertama itu pengembangan diri, yang kedua adanya kesempatan mewujudkan karir lebih luas, yang ketiga kesejahteraan, dan yang terakhir saya mempunyai jaringan internasional yang bisa lebih luas. Fakta getir menunjukkan 2.597 dari 110.000 lebih PMI dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia sejak 2020. Tak sedikit yang mengalami kekerasan bahkan menjadi korban TPPO. Pekerja migran ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi mereka pahlawan devisa, namun di sisi lain mereka juga menjadi masalah dengan segala resiko karena berangkat melalui jalur ilegal. Kalaupun harus mencari pekerjaan di negara lain, maka harus dipastikan dari sisi pengawasan, pembinaan, trainingnya, bahasa, dan juga posko pengaduan di KBRI, atase perwakilan Indonesia di negara tujuan PMI paling besar, itu memang harus optimal dan juga prima, termasuk ketika terjadi permasalahan hukum yang menimpa PMI harus ada bantuan hukumnya. Sehingga masyarakat diberikan opsi tidak melarang kerja di luar negeri, asalkan pekerjaannya memang legal dan juga berkualitas, artinya tidak menimbulkan permasalahan, tapi juga di dalam negeri memang dibangun ekosistem untuk mendukung industri-industri yang sifatnya adalah padat karya. Kalau ujungnya adalah ini opsi atau pilihan, maka tidak ada satupun yang dirugikan. Kalaupun bekerja di luar negeri, maka remitansinya pun juga akan membantu pembangunan ekonomi domestik. Modus perekrutan ilegal kini semakin licin. Dulu, para calo jemput bola ke desa-desa. Namun kini jebakan datang dari layar ponsel. Iklan dengan iming-iming gaji besar dan kehidupan gelabor. Faktor apa yang membuat mereka tergoda? Situasi ekonomi, sosial, politik, dan lapangan pekerjaan masih belum ada di Indonesia. Kalau ada tawaran atau peluang di luar negeri, mengapa tidak pergi kerja di luar negeri? Memang menggiurkan karena gajinya itu kan per jam di sana. Jamnya itu cukup besar itu. Kalau kita bisa bekerja katakan 10 jam satu hari, ya gajinya cukup besar. Ada yang hitungannya 65.000 per jam ya. Saya pikir kalau mereka memang mau ke luar negeri harus mencari informasi selengkap mungkin. Kalau Kamboja ini kan biasanya saya lihat itu lewat calo, tidak lewat yang legal, yang formal. Data BP2MI mencatat ratusan ribu pekerja Indonesia setiap tahun dikirim ke luar negeri. Jawa Timur hingga NTB menjadi deretan provinsi penyumbang PMI. Ironisnya, daerah ini menyimpan tingkat kemiskinan yang rendah. Namun di balik gaji besar yang dijanjikan, seringkali eksploitasi dan penipuan menanti. Namun faktanya, dari para korban PMI justru memiliki latar belakang tinggi di atas pendidikan sarjana. Bagaimana bisa? Karena mereka sendiri yang memang mau menerima bujuk rayu tadi untuk bisa berangkat ke luar negeri dengan segala resikonya. Setelah mereka kemudian terjebak di sana, barulah mereka kemudian minta tolong dipulangkan, Pak kami disiksa, kalau kami nggak mencapai target kami disetrum, kami disiksa, dipukulin, ya beberapa ada yang pulang dalam kondisi ya parah ya kondisinya ya.
Dan ini yang kemudian jadi PR kita. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Pak Mas Alvin dan para pemirsa semua, negara harus hadir. Negara hadir dengan cara memberikan perlindungan yang menyeluruh dari sebelum berangkat sampai nanti dia pulang. Dari sebelum berangkat apa? Dia harus disiapkan dari sisi dokumennya, kemudian dari sisi kompetensinya, negara mana yang memberikan perlindungan, asuransinya ada nggak, medical check-up-nya dijalankan nggak. Kalau itu semua sudah dijalankan, berarti mereka berangkat secara aman. Dan inilah yang kita harapkan ke depannya, masyarakat kita itu hati-hati dalam menerima informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, supaya nantinya mereka tidak menjadi korban TPPO berikutnya. Bekerja di negeri orang memang bisa menjadi opsi. Bukan tanpa resiko, persiapan mental dan keahlian khusus harus menjadi keharusan. Di atas itu semua, pemerintah wajib menjamin keselamatan setiap pahlawan devisa dimanapun mereka berada.